tahu peran dari tumbuhan untuk kehidupan itu seperti apa. Dalam bukunya Aldo Leopold itu dijelaskan atau ditekankan bahwa tumbuhan itu tidak hanya untuk dipelajari secara teoritis, namun tumbuhan juga diperlukan, kita itu harus menghargai dan menyadari bahwa tumbuhan itu memiliki peran penting ya untuk fungsional bagi kehidupan. Cabang dari ilmu botani ini bahwa tumbuhan ini merupakan makhluk hidup yang penting, artinya dia itu sangat berperan dalam kehidupan manusia maupun di lingkungan. Salah satu ada contohnya seperti sebagai sumber pangan, kan kadang-kadang ada yang dibuat lalap atau dibuat sayuran gitu kan ya. Kemudian ada penghasil serat untuk pakaian, contohnya seperti pohon kelapa, kan ada pengrajin-pengrajin yang serabut batangnya itu digunakan untuk pembuatan kertas maupun dibuat sebagai pakaian. Walaupun prosesnya itu memerlukan waktu yang cukup lama, tapi dari hasil tumbuhan tersebut mampu menghasilkan perekonomian masyarakat sekitar menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian ada perannya itu sebagai penyerap gas karbon dioksida, karena tumbuhan itu bukan menyerap oksigen, tapi dia menyerap karbon dioksida sehingga dapat mengatasi pemanasan global. Ya, jadi kalau misalnya ada asap-asap dari knalpot ya yang mengeluarkan gas karbon dioksida, itu kan dapat mengakibatkan pemanasan global ya. Makanya kenapa tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon itu dilarang untuk ditebang, itu karena dia itu memiliki peran sebagai penyerap gas karbon dioksida. Jadi kalau misalnya jumlah pohon ataupun tumbuhan di perkotaan itu semakin menurun ya, apalagi sekarang pedesaan sudah banyak dibuat perumahan-perumahan ya, nah itu bisa mengurangi penyerapan gas karbon dioksida ya. Lalu selanjutnya untuk penyedia oksigen di udara. Mengapa? Karena tumbuhan ini atau pohon-pohon ini dia itu menyerap gas karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Makanya kenapa di pedesaan-pedesaan atau di pinggiran kota lah ya, yang banyak tumbuhan maupun pohonnya itu, mereka itu lebih udaranya itu lebih segar atau lebih segar dibandingkan di perkotaan yang banyak sekali kendaraan bermotor. Nah, karena kan kalau misalnya pagi-pagi di pinggiran kota itu lebih lebih banyak kabutnya ya, lebih banyak kabutnya dibandingkan dengan perkotaan. Bahkan sekarang ya di zaman sekarang ini di perkotaan itu sudah jarang sekali kita melihat bagaimana embun, bagaimana kabut gitu ya. Karena tadi semakin banyak jumlah kendaraan-kendaraan bermotor sehingga gas karbon dioksida itu lebih banyak dibandingkan dengan oksigen di udara karena pepohonan sudah banyak ditebang gitu. Kemudian selanjutnya bahan baku obat. Nah, kita kan kita bisa menelaah atau literasi tumbuhan-tumbuhan apa sih yang mampu dibuat obat sehingga menghasilkan suatu produk herbal yang mampu berhasil sebagai obat gitu. Kita kan bisa lihat atau bisa berliterasi dan sudah banyak ya produk-produk obat yang menjunjung tinggi bahan baku herbal. Kemudian untuk selanjutnya perannya itu sebagai pencegah erosi atau pengatur tata air. Nah, untuk cabang ilmu botani ini ada beberapa ilmu yang bisa di-compare atau bisa disinkronkan. Yaitu bisa disinkronkan dengan hortikultura, dengan anatomi tumbuhan, dengan ilmu morfologi tumbuhan, dengan ilmu taksonomi tumbuhan, dan ilmu ekologi tumbuhan. Nanti kita bahas satu-satu ya.
Ini cabang ilmu botani di ilmu hortikultura. Kenapa sih ada sinkronnya? Nah, ternyata hortikultura itu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai budidaya tanaman hias, sayuran, dan buah-buahan. Makanya kenapa mereka antara ilmu botani dengan ilmu hortikultura itu bisa disinkronisasi. Nah, ruang lingkup dari ilmu hortikultura ini meliputi dari mulai pembenihan, pembibitan, lalu kita membahas mengenai kultur jaringan, bagaimana cara memanen yang baik, bagaimana pengemasan tumbuhan-tumbuhan agar mereka itu apa sih namanya tidak gampang untuk busuk, dan juga bahkan membahas mengenai pengiriman dari apa namanya tumbuhan-tumbuhan ya. Ini mengenai sinkronisasi antara ilmu botani dengan ilmu hortikultura. Ini salah satu contohnya ilmu hortikultura. Jadi mereka itu dari mulai pembibitan, lalu penanaman, panen, kemudian apa sih namanya panen, pengemasan hingga pengiriman itu mereka itu dipelajari ya. Bahkan di sini kita itu bisa apa sih namanya apa namanya mengkawinkan genetik antara tanaman satu dengan tanaman lain gitu ya kalau di hortikultura. Misalnya nih kita ingin apa namanya mengawinkan antara buah apel lokal dengan buah apel Fuji misalnya, sehingga menghasilkan bentuk apelnya itu seperti apel Fuji namun rasanya itu rasa apel lokal misalnya. Misalnya seperti itu. Terus kalau nggak salah ini ada juga apa namanya di Oman ya, di Oman, di Arab Saudi itu mereka itu mengawinkan antara cabai pedas dengan apa namanya kayak manisan. Jadi sehingga si cabainya itu pada saat dipetik itu tidak rasanya itu tidak pedas tapi rasanya itu manis, sehingga kebanyakan orang di sana itu menyebutnya itu manisan cabai gitu. Tapi bukan berarti bukan seperti salak yang dibikin manisan, bukan, tapi pada saat dipetik emang cabainya itu hasilnya manis gitu. Itu hasil dari pengkawinan genetika. Itu ada di hortikultura juga ya. Lalu untuk yang selanjutnya ini apa namanya ilmu botani dengan ilmu anatomi tumbuhan. Nah, untuk anatomi tumbuhan ini merupakan ilmu yang mempelajari struktur dari dalam tumbuhan yang mencakup sel dan jaringan tumbuhan. Jadi tiap-tiap tumbuhan ini memiliki sel dan jaringan yang berbeda-beda bentuknya ya. Misalnya kita melihat tumbuhan atau daun lah, daun bawang putih dengan bawang merah. Meskipun mereka sama-sama bawang, tapi mereka memiliki sel dan jaringan tumbuhan yang spesifik, bukan spesifik, yang berbeda gitu. Oh, misalnya apa sih bentuk epidermis daun bawang itu kotak-kotak misalnya. Kotak-kotaknya itu gini panjang, misalnya persegi panjang. Berbeda dengan misalnya apa sih struktur epidermis daun bawang merah ternyata tidak kotak-kotak panjang. Itu persegi apa namanya sama sisi, persegi sama sisi. Nah, itu tuh bisa dilihat dari apa anatomi tumbuhannya. Tuh. Ini salah satu contohnya. Misalnya nih, apa namanya, jaringan tumbuhan ini ada beberapa tipe kan. Ada yang mulai parenkrim, apa jaringan parenkrim, dia memiliki jaringan parenkrim, memiliki jaringan kolekima, ada jaringan sklerikima. Jadi mereka terkadang tidak semua tumbuhan mereka memiliki semuanya, tapi hanya salah satu. Misalnya nih tadi kayak misalnya tumbuhan bawang putih, bawang daunnya itu dia jaringannya seperti jaringan parenkrim, berbeda dengan apa namanya bawang merah. Dia tidak memiliki jaringan parenkrim, tapi dia memiliki jaringan kolekima seperti itu. Jadi masing-masing dari tumbuhan ini memiliki apa namanya struktur jaringan yang berbeda-beda. Lalu ini ada ilmu botani dengan ilmu morfologi tumbuhan, di mana untuk morfologi tumbuhan ini dia membahas mengenai bentuk luar dari organ tumbuhannya.
Misalnya nih daunnya nih bentuknya seperti apa, lancip kah, bergerigi kah, kemudian apa sih namanya, tulang daunnya itu seperti apa gitu, bunganya ini kelopaknya bagaimana, kita kan nah dari situ kita bisa mensinkronisasikan dengan ilmu botani dan ilmu morfologi tumbuhan gitu. Jadi masing-masing tumbuhan ini memiliki morfologi yang berbeda-beda. Makanya kalian nanti sidang di penelitian terkadang kan banyak orang yang kalau misalnya dia ada sangkut pautnya dengan tumbuhan pasti kan determinasi ya. Nah, itu biasanya diambil beberapa bagian tumbuhan untuk dilihat bagaimana sih bentuknya gitu, apakah ini benar atau tidak gitu untuk diklarifikasi dari morfologinya gitu. Nih, kayak gini, bijinya nanti seperti apa? Bijinya itu biji monokotil atau dikotil. Bunganya seperti apa kelopaknya gitu kan. Lalu buahnya nanti seperti apa? Dia memiliki kulit buah atau tidak? Memiliki dagingnya seperti apa? Nanti dibahas. Nanti dilihat gitu morfologinya ya. Oke, lalu ini ada ilmu botani yang mensinkronisasikan dengan taksonomi. Sama tadi ya, seperti halnya kalau misalnya kita melakukan determinasi, kalau taksonomi ini kita melihat bagaimana sih klasifikasi dari tumbuhan dari mulai kingdom hingga spesiesnya, apakah benar atau tidak dengan spesies-spesies yang akan kita gunakan gitu. Misalnya nih, kalau misalnya contohnya penelitian, kita pasti melakukan determinasi di jurnal A misalnya spesiesnya ABC misalnya. Apakah sama tidak dengan tumbuhan yang ada di lingkungan kita sehingga dilakukanlah determinasi untuk menentukan taksonomi atau klasifikasi dari tumbuhan tersebut ya. Nah, ini seperti ini. Dia nanti termasuk apa? Talopita atau Trachypita, dia tumbuhannya berpembuluh atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak berpembuluh kan contohnya seperti lumut, ganggang, kemudian jamur maupun bakteri. Nah, kalau tumbuhan yang berpembuluh nanti dibagi dua lagi, dia tumbuhan yang berbiji atau tumbuhan paku. Kalau tumbuhan yang berbiji itu termasuk apa? Nah, ini tuh tugasnya orang-orang yang melakukan determinasi gitu untuk menentukan klasifikasi atau taksonomi tumbuhan. Masuk ke cabang ilmu botani yaitu ekologi tumbuhan, di mana dia ini membahas mengenai peran tumbuhan untuk lingkungan. Nah, yang tadi kan kita bahas dia itu sebagai penahan resapan air, sebagai sumber oksigen, kemudian fotosintesis untuk menghasilkan makanan, lalu sebagai produser rantai makanan, produsen rantai makanan. Nah, bagaimana sih tumbuhan itu sebagai penahan resapan air? Nah, jadikan lapisan-lapisan humus atau lapisan-lapisan yang tanah tadi yang berpori dan juga memiliki akar tumbuh-tumbuhan ini. Nah, tumbuhan yang berfungsi sebagai tumbuhan tersebut berfungsi sebagai penahan air. Jadi kalau misalnya ada kerusakan hutan atau kerusakan dari tumbuhan di suatu lingkungan, itu nanti menyebabkan penahanan air terganggu yang kalau misalnya penahan air terganggu atau tumbuhan itu terganggu, struktur tanah nanti mudah terurai. Terurainya oleh apa? Ya bisa oleh bakteri gitu, oleh hewan-hewan sekitar. Nah, setelah nanti struktur tanahnya itu terurai, nanti terjadilah longsor yang dibantu oleh adanya hujan. Hujan itu bisa hujan deras, biasanya hujannya deras ya. Nanti kan bisa diikuti dengan banjir maupun adanya air yang kotor. Jadi banyak sekali kerugian-kerugian yang terjadi kalau misalnya tumbuhan tersebut dipangkas atau jumlahnya semakin sedikit gitu. Karena tadi tumbuhan itu dapat berperan sebagai penahan resapan air. Terus selanjutnya ini tumbuhan sebagai fotosintesis, di mana nanti hasil dari dari siklus fotosintesis
itu bisa menjadi sumber pangan bagi seluruh makhluk hidup secara langsung maupun tidak. Yang secara langsungnya apa? Jadi kan nanti kalau misalnya fotosintesis, tumbuhannya nanti kan akan tumbuh dengan baik sehingga tumbuhannya mampu atau bisa menjadi sumber pangan bagi kita gitu ya selaku manusia. Nah, untuk yang tidak langsungnya apa? Dia akan menghasilkan oksigen tadi sehingga yang oksigen tersebut mampu dihirup oleh makhluk hidup sekitar gitu, mau manusia mau hewan gitu ya. Oke, ini cabang ilmu botani berupa ekologi tumbuhan sebagai produser rantai makanan. Nanti kan kalian pernah tahulah ini mengenai produsen rantai makanan ya. Kalau misalnya ternyata tumbuhan ini enggak ada ya, tanaman ini enggak ada, maka rantai makanan ini bakal acak-acakan gitu, nggak akan sebaik entah itu ular yang semakin banyak, entah itu konsumen konsumen pertama, konsumen kedua maupun konsumen ketiga itu bakal punah ataupun bakal membanyak ya. Kalau misalnya tumbuhan di sekitar kita itu punah atau jumlahnya itu semakin sedikit seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai pendahuluan dari etnobotani?